pernah di dalam Bible itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nggak ada. Jadi bagaimana saudara memposisikan? Tetapi yang dikatakan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Bukan berarti apakah Yesus sama itu yang adalah Bapa diutus itu dengan yang sendiri. mengutus? Sama apa tidak yang diutus dengan yang mengutus? Tidak sama. Tidak sama. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Yang diutus Nah, apa yang mengutus? makanya Anda itu saya tanya dari awal, Tuhan itu apa? Karena di dalam kepala Anda Tuhan itu adalah sebuah partikel zat-zat tertentu. Ketika saya ngomong sama kamu tentang Tuhan, pengertian Tuhan itu apa? Di dalam kepalamu Tuhan itu adalah partikel-partikel zat tertentu yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak bisa berbentuk, berwujud, nggak bisa. Makanya saya bilang pengertian Tuhan di kepala dengan pengertian Tuhan di kepala saya nggak sama. Kalau Tuhan yang kau maksud adalah partikel-partikel tertentu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak berbentuk, ya jelas jawabannya bukan itu. Saudara, Gimana? Udah, sekarang kembali kepada tema, ayo silakan. saudara takut ditanya. Silakan, Saudara. tunjuk satu keturunan. Oh, mau balik-balik lagi situ. Iya, saudara takut ditanya karena Mau saudara balik-balik boleh lagi situ? tergiring. Iya, boleh kita balik ke sana, saudara. Oh, Saya silakan. mau bertanya, emang Silakan, kalau mau tadi, balik-balik lagi siapa situ, yang yuk. menjadi Tuhan? Saya tanya Baik. tadi siapa yang menjadi Baik. Tuhan? Yang Kita balik-balik lagi diutus situ atau ya. yang mengutus? Sebentar. Ya. Sebentar, kita Ya, kasih coba temanya. Tema kita ini sebenarnya ini saja, teman-teman. Nah, ini. Stop menuhankan Muhammad. Oke, baik. Iya, iya itu aja. Tadi Anda tanya sama saya. Siapa apakah- Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Siapa Ini Tuhan? kalau Anda nanya-nanya lagi, saya selesai diskusi dengan Anda ini. Tadi Anda saya sudah takut jawab, berarti, saya sudah saudara. jawab. Ya, Diutus silakan, sama silakan. pengutus itu beda. Anda tanya lagi. Anda Ya, ulang siapa lagi. Tuhannya gitu? Siapa Tuhannya? Saya sudah tahu. Saya sudah Baik. tangkap. Berarti saudara berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Oke. saya Teman sepakat. yang Itu Kristen nilai. yang mana? Yang mana? Yang mengatakan yang mengutus dan yang diutus sama. Ya nggak Saudara berbeda sama. dengan Gimana mereka. yang diutus sama yang diutus kok sama? Berarti Nggak siapa sama. Tuhan dalam hal ini? Baik, Siapa sekarang Tuhan gini, dalam saya hal ini? tanya dulu kepada Anda. Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ilahun. Apa artinya? Kesembahan. Apa artinya? Coba. Tidak. Apa korelasinya dengan bahasa Arab? Apa korelasinya? Bagaimana Tuhan kan kita bahasa mau Indonesia. bahas tentang Tuhan, tapi definisi Tuhan saja Anda tidak tahu. Ilahun. Tuhan itu Apa ilahun. pengertian ilah itu? Sesembahan. Iya, maksudnya seperti apa? Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Udah itu aja lah. Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Berarti kalau Anda konsentrasi kepada uang, berarti uang itu jadi ilah Anda. Bisa jadi. Ngarang bebas, kan kamu ngarang bebas. Bisa jadi kan gitu, bisa jadi gitu saudara. Ketika Sekarang saya saudara tanya, dengar, sekarang saya tanya, Anda tahu tidak bahwasanya Musa itu di dalam Bible itu adalah Allah juga? Tahu? Tidak. Tidak tahu, makanya kayak Mana begini dalilnya kita yang mau sebut tadi? diskusi nggak bisa. Kan saya bertanya begini tadi saudara. Sebenarnya sederhana sekali. Sebenarnya siapa yang Tuhan? Yang diutus. Iya, atau yang Yesus ya mengutus? Tuhan, Bapa ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Anda saja Berarti mengakui ada Muhammad berapa? itu Roh, Allah itu Roh. Berarti Anda ada tidak berapa? bingung, sekarang Anda jadi bingung. Sekarang saya tanya, Saya mengakui. Allah itu Roh atau tidak? Allah itu Rob. Muhammad itu Roh juga atau tidak? Jangankan Muhammad, saya pun bisa jadi Rob. Saya tanya, Muhammad itu Rob juga atau Jangankan tidak? Muhammad. Muhammad Rob Jangankan juga atau Muhammad, tidak? saya pun bisa jadi Rob. Muhammad bisa jadi Rob. Oke, Saya pun Muhammad bisa jadi Rob. Pelan-pelan, Saya Muhammad bisa Rob. jadi Rob. Muhammad Saya Rob. pun bisa jadi Rob. Aduh, nampaknya Saya pun sinyal bisa jadi Anda Rob. ini delay. Coba bagusin dulu sinyalnya gimana? Oke, saya bagusin sinyal saya. Tunggu. Aduh, gila. Kan mau masuk ke tema, Anda pura-pura delay. Oke, saya buka pintu biar sinyalnya masuk. Sekarang saya tanya, Belum. Allah itu Rob, Muhammad Allah juga Rob, Rob. betul? Muhammad bisa jadi Rob. Saya pun bisa jadi Oke, Rob. saya nggak bahas kamu, saya bahas Muhammad. Saya. Muhammad juga Rob, betul? Nah, Oke. iya Muhammad Rob. Muhammad bisa jadi Rob, Allah Rob. Siapa yang Rob? Saya tanya, siapa yang Rob? Ayo. Siapa Semua yang Rob? bisa berpotensi jadi Rob. Saya pun bisa jadi Rob. Wah, makanya saya bilang pertanyaanmu sama. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, siapa yang Tuhan? Lu sama aja. Allah Rob,
amat, Rob. Siapa yang Rob sekarang? Ayo. Siapa yang Rob? Semua bisa jadi Rob, saudara. Nah, Edis pun makanya bisa jadi Rob. makanya Tuhan itu definisinya apa? Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Nah, apakah Yesus Tuhan? Betul, karena kita harus menaklukkan diri kepadanya. Karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Letak Nah, setiap kami perbedaannya. orang Kristen wajib menaklukkan diri kepada Sang Firman itu, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Yang menjadi problem, persembahan Yang ini menjadi semestinya- problem Anda nggak tahu bahasa. Salah, saudara. Kok salah? Yang menjadi problem ketika persembahan itu yang semestinya diberikan kepada satu-satunya esensi yang menciptakan langit dan bumi diberikan kepada yang lain, itu saudara yang menjadi problem. Baik, persembahan Kalau hanya apa? menuruti menyembah, kalian baik. kan menyembah kepada Yesus. Baik, di dalam berdoa Al-Quran, kepada Yesus. sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran, Allah menyuruh nggak menyembah Adam? Enggak tuh. Kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Bersujud bukan menyembah, beda loh. Sujud bersujud. itu bahasa apa? Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa Arab, artinya bahasa meletakkan Indonesianya kepala apa? ke atas bumi. Meletakkan Bahasanya kepala ke Indonesianya atas apa? bumi. Meletakkan kepala ke atas bumi. Iya, bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Bahasa apa ya? Indonesianya Sujud tentunya. nyembah, botol. Beda botol, beda. Menyembah itu bahasa Coba, Arabnya. buka kamus, buka kamus KBB apa pengertian menyembah? Kamusnya yang salah, kamusnya yang salah. Kamusnya yang Astagfirullah. sebentar nih, dengar, nih, dengar. Kalau saya begini, sampai kepala saya sampai ke ini, itu namanya apa? Sujud. Itu bahasa Indonesia, Abdul. Bahasa Indonesia, bahasa Arab Indonesia. Bahasa Arab itu bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu ya apa bahasa Indonesia. Nggak tahu. Dengar ya. Kalau ini ya, kalau orang Lampung, ya, Enggak. orang Lampung. Tidak setiap. Dengar ini, saudara. dulu, Ya, aduh. Oke. Dengar dulu. Oke. Dengar. Kalau orang Lampung itu ada namanya tari sembah. Ya. Orang Batak juga ada itu namanya tortor somba katanya. Sembah. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya sembah itu sujud begini. Ya, memposisikan badan membungkuk atau menggunakan jari-jari seperti ini ataupun sampai dahinya itu menyentuh ke tanah. Itu menyembah namanya. Nah, Allah memerintahkan kepada semua malaikat supaya sujud menyembah, maksudnya nyembah Adam. Enggak nyembah, sujud. Bedakan. Sujud Islam bahasa Arab, betul. Sujud itu bahasa apa? Arab dong. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Kosakata Sujud yang juga. tepat. Sujud juga. Sujud itu bahasa Arab. Sujud juga. Berat sekali mereka ini. Berat ini saudara. Ini nggak ngerti. Nggak ngerti. Dengar, kita ini punya bahasa asli dan punya bahasa serapan. Saya kasih contoh bahasa-bahasa serapan. Handphone, itu bahasa serapan. Kalkulator, itu bahasa serapan. Sujud, itu bahasa serapan. Nah, sebenarnya kita punya bahasa sendiri. Contoh, kalkulator, itu kan bahasa serapan. Bahasa Indonesianya itu penghitung. Menghitung. Nah, sujud itu juga bahasa Arab, tapi sudah kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa aslinya Indonesia itu menyembah. Kata yang asli Indonesia punya itu menyembah. Sujud itu adopsi, sama seperti kalkulator tadi. Kalkulator tuh bahasa impor, bahasanya orang tapi kita pakai. Tapi kita punya bahasa asli untuk menerjemahkan kalkulator itu, namanya penghitung. Bro. Kok dengerin. bro-bro lagi Sudah Anda selesai itu? belum? Sudah selesai belum? Saya biarkan Anda berbicara kok. Sudah. Makanya biarkan saya Anda bilang, berbicara. Anda tadi bilang, yang harus diberikan kepadanya persembahan, penyembahan, itu adalah Sang Pencipta sendiri. Loh, Anda udah ngelawan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Al-Quran malah menyuruh para malaikat supaya sujud, menyembah Adam. Tetapi yang tidak mau adalah syaitan laknat yang makanya Bro, kalau sudah, kamu selesai belum? tidak makanya kalau kamu tidak menghormati,
tidak memberikan penyembahan kepada anaknya, firman-Nya yang datang kepada manusia sama seperti syaitan yang menolak menyembah Adam. Makanya Anda ini berada dalam kesesatan yang nyata. Emang mana dalilnya bro bahwa umat Islam itu disuruh menyembah manusia? Mana Muhammad? Loh, itu yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Baqarah, disuruh untuk menyembah kepada Adam, betul? Nggak ada menyembah kepada Adam. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Disuruh bersujud. Adam, Sujud itu bahasa malaikat, dan- Arab. Bro, Tadi kan sudah saya bilang sujud itu bahasa Arab, betul? Bro, intentionnya berbeda bro. Ketika Tuhan menyuruh untuk mencium, berat. apakah kita menyembah dinding Baik, begitu? sekarang saya tanya kepada Anda. Betul tidak Anda memuliakan Muhammad, menghormati Muhammad, lagi. menyanjung Muhammad, meninggikan Muhammad, betul nggak? Iya. Bukankah pujian, sanjungan, kemuliaan itu hanyalah untuk Allah semata? Apakah Tapi kalau saya kenapa Anda menyanjung- berikan kepada Muhammad? Udah belum? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kalian Siapa yang memuji-muji, menyuruh kepada memuliakan Muhammad, Muhammad? betul? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Oke. Berdoa kepada Muhammad itu bisa musyrik di dalam Islam. Oke, Nggak berarti boleh berdoa lagu itu kepada sesat. Muhammad. Sesat. Saya yang bilang Sesat. azab lagu itu sesat. Sesat menyuruh kepada Muhammad. Oke, Sesat. mau saya tunjukkan yang ayatnya bahwa umat muslim wajib berseru kepada Muhammad? Silahkan. Oke, baik. Siap-siap ya. Siap-siap. Iya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Bentar. Itu lagi dalilnya. Udah saya hafal dis. Dalil-dalilmu. Bentar ya. Pelan. Biar saya tunjukkan. Atau assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Yang mana? Udah saya hafal dis. Baik, coba buka Quran surat An-Nisa Nisa ayat. ayat 64, silakan. Baca aja lah. Aduh, nanti cuman saya yang tahu Al-Quran. Enggak, saya tahu dis. Apa yang kamu bacakan? Ya sudah, Indonesia, coba saya kamu bacakan. Arabnya. Bacakan Indonesianya sedikit. Nanti saya bacakan Baik, Arabnya. saya bacakan. Saya bacakan Indonesia sedikit karena mereka ini sudah nggak mau lagi menyentuh Al-Qur'annya. Ya, nih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, perhatikan, jikalau mereka menganiaya dirinya, datang kepadamu, maksudnya kepada Muhammad, maka lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasulku pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penerima, Maha menyayang. Bagus. Sekarang ayat ini masih berlaku atau tidak? Berlaku. Emang kenapa ada Berlaku. masalah apa dengan ayat itu? Berarti menurut ayat ini Anda harus datang kepada Muhammad nggak supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Makanya itu berat. pentingnya saudara. Asbabun nuzul. Nggak usah bicara sebelum nuzul dulu. Benar tidak Anda harus datang kepada Muhammad? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kita Katanya tidak masih perlu lagi berlaku. Masih berlaku nggak? esensi daripada ayat itu Meninggal tadi bilang masih berlaku. Tadi bilang masih berlaku. Sekarang nggak berlaku. Berlaku. Siapa Oke, bilang berlaku? kalau berlaku berarti Anda diwajibkan nggak datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Mau datang seperti apa Nabi Muhammad sudah Datang ke meninggalkan kuburnya. kita. Ziarah Ngapain di ziarah kuburan? kubur Nabi. Makanya ziarah mereka kubur datang ke bagus. Arab. Mereka datang ke Arab, mereka ziarah. Ya Rasulullah. Ini bertawasul, tahu bertawasul, tahu tawasul. Nggak ada yang minta-minta kepada Rasulullah, tidak ada yang Itu meminta. lagu ada itu lagu. Musyrik. Muhammad, Musyrik itu Muhammadku, musyrik, dengarlah saudara. seruan. Mau saya putarkan lagunya? Iya boleh, itu musyrik. Saya yang bilang. Saya putarkan Azam bilang lagunya. musyrik, minta Musyrik kepada katanya Muhammad. saudara-saudara. Itu ada Azam dasarnya yang di bilang. dalam Al-Quran, Ustaz. Lihat Tidak ya. ada, saudara. Tidak ada framing Nih, itu, baik. saudara. Kita putarkan ya, kita putarkan. Ya silakan. Kita putarkan. Bantu. Kita putarkan ya. Bagaimana umat muslim, kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus namanya menyembah Yesus. Tapi kalau muslim nyanyi-nyanyi kepada Muhammad namanya bukan nyembah Muhammad. Musyrik. Baik nih ya, Namanya dengar ya. musyrik.
Musyrik itu lagunya, musyrik. Siapa yang bilang? Bang Azam, silakan digugat. Wujudkan harapanku. Ya Allah. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ada dalilnya. Nih, dengar. Kenapa lagu Dengar. dijadikan Dalilnya ini, lagu, sebentar, ada saudara? dalilnya. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 64. Perhatikan nih. Jikalau mereka setelah menganiaya Mereka di dirinya situ siapa? datang Konteksnya kepadamu, siapa? dengar dulu. Jikalau mereka setelah mereka menganiaya diri, lalu datang kepadamu, maksudnya mu di sini Muhammad, lalu Rasul pun memohonkan ampun, ya, untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Saya tanya tadi Anda, apakah ayat ini masih berlaku? Anda bilang masih Masih berlaku. Berarti sampai sekarang kalian harus datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, Seperti apa datang kepada Muhammad, saudara? tolong Muhammad, doakanlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Itu namanya framing. Lu saudara. kok framing? Mau saya tunjukkan dalilnya. Saya tahu Menurut dalilnya. Ustadz Abdul Somad nih, biar saya tunjukkan. Ini Anda baru belajar Quran kemarin sore ini. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, tawasul. Penjelasan Abdul Somad ya. Nih, saya tunjukkan. Ini ulama, ini rujukannya. Apa yang dimaksud tawasul? Nih, dengar ya, dengar nih. Nih, dengarkan. Kalau suara kurang jelas, tolong kabari ya. Nih. Jelas. Nih, Lucu-lucuan aja sih diskusi sama Kampung ini Paulus. terkenal keberadaan makam-makam keramat Aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak Aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh, bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustadz? Datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz Somad. Namanya di sabar. Oke, saya Iya, percepat. oke lah. Saya percepat. Sebentar. Kita bikin cepat 2 kali lipat ya. Anunya ya. Sebentar, kita Berapa percepat videonya. Ini cuma 1 menit. Lama. Sabar dong. Oke nih. Ya. Istri saya ada 2 soalnya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah maulid Nabi? Mohon maaf penuh. Yang 3 ini nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustaz Fadil Rahmi. Oh iya. Abang kelas saya itu. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita tidak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahakuddin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Gerung Kali. Aku menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang. Tuh dengar, bukan minta sama kuburan di. Baik. Udah kamu Coba dengar itu. sekarang ya, Dis. sekarang saya bukakan nih ayatnya. Saya bukakan ayatnya nih ya. Jikalau mereka menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun. Sekarang saya tanya, berarti wajib nggak datang kepada Muhammad? Wajib tidak. Datang seperti apa maksudnya ini? Yaudah, Anda yang jelaskan. Coba jelaskan. Iya, Jelaskan. oke. Mereka, di sini kan Anda tadi baca mereka dan ada katamu. Anda sudah simpulkan tadi bahwa katamu merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, sepakat. Sedangkan diksi mereka di situ merujuk kepada siapa? Apa Orang-orang konteks yang ayat menganiaya tersebut? diri. Low battery. Please charge. Siapa yang menganiaya diri? Iya, disebut orang-orang yang menganiaya dirinya.
Di situ konteksnya para sahabat Nabi. Oke, baik. Jika lalu setelah mereka menganiaya diri, mereka datang kepada Muhammad, betul? Betul, ketika mereka datang, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Nah, apakah masih berlaku sampai sekarang? Berlaku ayat tersebut esensinya. Betul itu. Tetapi kita Makanya untuk saya datang kepada bilang Nabi kalian Muhammad seperti ini apa? ngomong sama Muhammad dalam sholat aja kalian bicara sama Muhammad, betul? Pindah lagi. Loh. Seperti apa? Betul tidak? Ya, Kalian dalam sholat bilang begini, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, betul tidak? Apa artinya? Salam Selamat, sejahtera, salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, betul? Betul. Nah, ketika Anda Masalahnya bilang di begitu, mana? Anda ucapkan itu kepada siapa? Kepada Nabi. Salam. Kepada salam Muhammad. sejak- Berarti Anda maksudnya- ngomong sama Muhammad enggak? Enggak. Loh, gimana sih? Anda itu bicara sama Muhammad seolah-olah Muhammad itu ada di hadapan. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Anda ngomong sama Muhammad langsung. Gimana sih? Dengarkan, kita itu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti Muhammad masih hidup enggak? Keselamatan. Sudah meninggal dunia. Sudah meninggal tapi Anda Kenapa? bicara kepada dia. Emang kenapa Ya kita mendoakan beliau? Rasulullah, dengarkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Anda bilang itu sama Muhammad, wahai Rasulullah, tapi Muhammad sudah meninggal. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan bagaimana perdebatan seorang Edis dengan seorang Ustadz. Nah, teman-teman, kita lihat tadi diskusi mereka adalah merupakan diskusi yang dua arah ya, yang dimana Edis juga mempertanyakan tentang agama seorang Ustadz tersebut dan Ustadz tersebut juga bisa mempertanyakan tentang ajaran kekristenan. Nah, teman-teman, hanya saja yang mereka salah paham selama ini terkait ajaran kekristenan, mereka tidak mengerti yang namanya konsep Tritunggal ya. Nah, konsep Tritunggal ini teman-teman, sekalipun istilah itu tidak ditemukan dalam kitab suci Kristen, namun dasar ayat Alkitabnya itu ada. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agung bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kemudian juga ada banyak teman-teman ya di dalam Kejadian saja, dari Kejadian pasal 1 itu sudah jelas ada Allah, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, dan juga ada firman yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, karena Dia berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah teman-teman, konsep Tritunggal itu artinya bukan tiga Tuhan atau tiga Allah, melainkan Allah yang Esa itu memiliki firman dan roh. Dan firman itulah yang menjadi manusia, itulah yang dikirim ke dunia ini dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia, yang dimana dia mengambil kontrak manusia supaya dia bisa mati menjadi korban untuk melunaskan hutang dosa manusia, karena citra manusia yang pertama itu sudah rusak, yang dimana itu segambar serupa dengan Allah, namun yang memulihkan gambar dan rupa Allah itu yaitu Kristus. Itulah sebabnya kenapa dikatakan Kristus itu sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi orang Kristen itu tidak mengimani tiga Tuhan, tiga Allah, melainkan percaya Allah yang Esa yang memiliki firman dan roh. Dan kita percaya bahwa baik firman dan roh itu memiliki kehidupan tersendiri. Seperti Yesus berkata, sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak memiliki kehidupan dalam dirinya sendiri. Nah, jadi artinya teman-teman bahwa tuduhan-tuduhan dan fitnahan mereka selama ini terhadap kita itu sebenarnya bisa terbantahkan dengan jawaban dari Alkitab itu sendiri. Dan biarlah kiranya kita Kristen bisa belajar semakin hari semakin terdalam pemahaman kita, semakin mendalam penggalian kita terhadap kitab suci itu. Jadi biarlah kiranya lewat diskusi mereka itu bisa mengedukasi kita, bisa memberikan kita wawasan yang lebih luas, dan terlebih-lebih bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang belum percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya mereka bisa mengambil keputusan dan mendapatkan hidayah, karena keselamatan itu adalah anugerah. Iman itu adalah anugerah dikaruniakan oleh Roh. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.